Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini di SMA N5 Tangerang sedang ada kegiatan pameran pendidikan tinggi EduFair ya, dengan tema Stimulate and Inspire Achieve the Future. Yang acaranya akan dihadiri oleh PTS. Pokoknya Jadi sekitar ada 17 perguruan tinggi swasta yang akan memeriahkan kegiatan EduFair di Sekolah SMA 5 Negeri Tangerang. Semoga acaranya berjalan lancar dan sukses buat semuanya. Pada tanggal 5 Desember 2023, pada hari ini kami selaku Panitia Pameran Pendidikan 2023 menyampaikan diadakannya acara ini agar semua siswa-siswi kelas 10, 11, dan juga 12, utamanya kelas 12 IPA dan IPS, dapat menginspirasi dan menginspirasi untuk mencapai masa depan. Sekaligus pembukaan acara pameran pendidikan 2023 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Wowo Permana MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak, Ibu, kelompok kerja untuk pelaksanaan pameran pendidikan SMA 5 yang saya hormati, Bapak Ibu wali kelas serta Wakasek yang saya hormati, Kepala Laksana, dan yang saya hormati pula dari tim perguruan tinggi yang telah hadir dan masih menunggu, beberapa perguruan tinggi yang belum hadir. Terima kasih atas kehadirannya, dan anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur dan Allah SWT atas izin rahmatnya di pagi hari yang cukup cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas, untuk senantiasa mencari peluang-peluang untuk masa depan kita. Perhatian ya, bentar, bentar. Saya cerita kelas 12 dulu, kelas 12. Perhatikan, hanya kurang lebih 3 bulan lagi loh, kalian itu akan menempuh ujian sekolah mengakhiri pendidikan di pendidikan menengah. Pertama, kita akan sangat ketat melihat kehadiran kalian untuk menyelesaikan pendidikan di SMA 5 Tangerang lulusan. Ya, baru nanti ada proses kelulusan. Nah, di situ baru diumumkan kalian lulus atau tidak. Untuk itu kami SMA Negeri Tangerang, guru mempunyai tugas dan tanggung jawab. Salah satunya adalah menghantarkan kalian termasuk kelas 11 dan kelas 10 untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, karena SMA adalah bagian berakhir di pendidikan SMA. Tapi salah satu tujuan utamanya adalah melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
persiapan apa saja sih yang harus dilakukan untuk masuk kuliah? Oke, jadi kalau misalnya persiapan apa aja, kalian boleh nyiapin prestasi. Kenapa? Karena aku kan dari Universitas Pembangunan Jaya ya. Nah, di UPJ ini ada yang namanya beasiswa. Beasiswa full 100%. Jadi kalau misalnya kalian mau nyoba nih lagi nyari beasiswa, itu boleh banget ke UPJ dan dapetin beasiswa full. Jadi untuk biaya kuliah dari semester 1 sampai semester 8 itu gratis. Dengan syarat bisa dari prestasi non-akademik atau akademik. Atau bahkan OSIS juga bisa dari pengurus intinya kayak gitu. Oke, Kak. Boleh kalian siapin prestasi kalian dari sekarang. Oke, Kak. Lagi? Untuk IPK yang bisa dipertahanin buat di beasiswa itu tuh berapa Kak minimal? Oke, jadi setiap kategori itu beda-beda, mulai dari 275 sampai 35. Kalau akademik itu 3,5, kalau misalnya untuk kayak non-akademik rata-rata 275 sampai 3. Kayak gitu. Jadi beda-beda tergantung kategorinya. Baik Kak. Untuk prodi yang Kakak pilih apa? Oke, kalau aku dari teknik sipil. Jadi keren. tahu kan pembangunan. Iya. Terus jurusan yang favorit di UPJ itu apa Kak? Oke, kalau untuk jurusan yang favorit, kita ada ilmu komunikasi, itu masanya paling banyak. Terus ada psikologi, sama satu lagi itu si arsitektur. Oke, makasih ya Kak. Iya, Kak. Dari mana? aku dari Universitas Pembangunan Jaya, jurusan teknik sipil. Makasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang mewawancarai bimbingan konsultasi belajar dari Nurul Fikri atau biasa disingkat NF ya. NF, benar. Bersama dengan Bapak siapa? Saya Karifai. Mbak Karifai. Iya. Iya. Kalau boleh tahu di sini tuh kalau di bimbingan belajar ini terdapat apa aja materi yang akan diberikan untuk untuk para siswa untuk melanjutkan di bimbingan selanjutnya? Oke. Untuk mata pelajaran yang diajarkan di Bimbel Nurul Fikri itu hampir semua yang mata pelajaran di sekolah itu diajarkan seperti MTK, IPA kayak fisika, biologi, kalau IPS geografi, sejarah, sosiologi, dan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi materi atau mata pelajaran yang di sekolah itu diajarkan kembali di NF seperti itu. Jadi untuk jalur-jalurnya biasanya jika masuk universitas tuh apa aja yang jalur yang terdapat yang banyak yang diminati gitu? Kalau di NF terus terang untuk rekomendasi jalur PTN atau jurusan itu biasanya menentukan hasil tryout di NF satu. Jadi kalau berbicara apa saja untuk jalur yang diminati itu lebih banyak yang diminati terutama kedokteran sebenarnya. Dari siswa-siswa itu ya kedokteran. Cuman apakah hasil rekomendasi kedokteran itu tercapai di nilai tryoutnya atau nilai rapotnya? Berarti dari jurusan ini banyak yang ngebantu sekali ya buat masuk ke bimbingan selanjutnya ya? Bener. Jadi banyak siswa-siswa NF yang lulus ke kedokteran atau ke hukum dan lainnya. Nah itu. Jadi kalau memang NF itu merekomendasinya hasil nilai rapot dan hasil nilai tryout siswa yang tes di NF. Begitu. Jadi kemudian ini sistemnya tuh pendidikannya untuk bimbelnya seminggu bisa berapa kali? Oh ya, untuk pertemuan di NF itu 1 minggu 2 kali pertemuan. Oh 2 kali? Iya 2 kali pertemuan untuk tatap muka. Gitu. Jadi dari jam 4 sampai jam setengah 8. Jadi 1 kali pertemuan 3 sesi. 3 sesi itu 3 jam. Nah di sisi itu kita ada tambahan yang namanya online. Jadi online. Iya, jadi online itu belajarnya 3 hari. Jadi 1 pekan itu belajar 5 hari, 2 hari tatap muka, 3 hari online. Nah itu kita bisa membantu untuk kalau siswa-siswa yang belum paham dan belum mengerti tentang materi di sekolah itu bisa ada tambahan konsultasi. Nah konsultasi itu kita bisa tatap muka langsung ke lokasi atau via online di aplikasi sekolah. Oke baik. Gitu. Untuk jadwalnya itu diatur sama bimbelnya atau emang kita yang ngatur sendiri? Misalkan kayak jadwalnya Senin Kamis kita yang ngatur atau emang dari bapaknya sendiri? Oke. Kalau untuk jadwal biasanya kita udah setting seawal rupa untuk settingnya dan biasanya kalau memang ada pilihan dari siswa sendiri biasanya siswa itu biasanya punya teman-teman yang daftar juga gitu maksimal ada 5 atau 7 orang itu bisa pilih hari biasanya kita settingnya itu di Senin Rabu atau Selasa Kamis. Jadi begitu itu mulainya jam 4 sampai jam setengah 8.
Jadi 30 menit buat istirahat dan sholat maghrib. Untuk list harganya bisa berapa ya range-nya? Nah, untuk harganya karena kita kan mau di program di semester 2 ya. Nah, biayanya itu kita kalau untuk biaya normal di sini untuk biaya normal itu 3.660 itu bisa diangsur selama 4 bulan. Wah, enak ya. Nah, iya, jadi 3.660 itu bisa diangsur selama 4 bulan dimulainya Januari, Februari, Maret, April. Nah, itu angsurannya 915.000 per bulan. Jadi 4 kali. Nah, kalau kamu mau tunai itu ada potongan diskon. Iya, jadi program biaya semester 2 itu biaya normal itu 3.660. Kalau diangsur atau sistem dicicil itu 915.000 selama 4 bulan. Nah, kalau kamu tunai jadi 3.220. Jadi potongannya 440. Enak ya, bisa dicicil gitu ya. Bisa cicil. Nah, kalau kamu dapat prestasi, soalnya ada yang nanya, teman kamu, Kak, saya dapat peringkat dari 1 sampai 5 itu dipotong sekitar 1 jutaan. Oh, lumayan ya sampai 1 juta. Hampir jadi 50% ya. Benar. Jadi biayanya cuma 2.740. Itu belajar dari start Januari sampai mendekati ujian PAT ya. Persiapan akhir semester itu pas. Jadi seperti itu. Iya. Terus kalau boleh tahu untuk yang pernah bimbel di sini udah pernah masuk jurusan apa saja dan masuk ilmu yang kedokteran ilmu apa saja? Masuk kuliah apa saja? Oh, alumni SMA 5 salah satunya ada anggota OSIS namanya Ahmad Safrija. Itu dapat statistik Unpad. Oh, masuk Unpad. Iya, itu masuk Unpad alumni SMA 5. Ada juga namanya Amar. Itu di Unsud kalau nggak salah. Oh. Jadi memang banyak kok dari alumni SMA 5 yang bergabung di NF dan alhamdulillah masuk ke perguruan tinggi negeri. Ada yang ekonomi UI itu angkatan 2017. Itu dapat. Berarti banyak ya yang buat alhamdulillah itu ya? Dari setiap tahunnya alumni SMA 5 itu masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu. Terus untuk daftarnya apakah susah atau terbilang mudah? Oh, untuk via daftarnya kita langsung aja ke lokasi yang terdekat dengan sekolah. Kalau di sini kan ada yang namanya lokasi NF Perumnas 2 Kota Tangerang. Itu lokasinya di depan Perumahan Aster Simpang PDAM. Di situ lokasinya. Jadi terdekat dengan SMA 5 itu lokasinya NF Perumnas 2 Kota Tangerang. Jika tidak bisa offline, apakah bisa online gitu untuk daftarnya? Kita bisa online juga. Nanti terkait kalau mau online, nanti linknya atau webnya kakak kirim ke siswa. Jadi begitu. Baik, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Mutia. Saya Presintia Prameswari. Sini kita akan mewawancarai dari stand PTS Bina Nusantara atau BINUS. Sebelum kita mulai masuk ke pertanyaan, kita mau kenalan dulu sama kakaknya nih. Pertama, kakak namanya siapa? Perkenalkan, nama aku Brian. Aku perwakilan dari BINUS University dan di sini aku juga nggak sendiri. Aku bareng teman aku di sini. Halo, nama aku Via Meta. Aku dari Bina Nusantara. Untuk pertanyaan pertama bakal dibacain sama teman saya nih. Ayo Mesal baca. Oke Kak, pertanyaan yang pertama itu persiapan apa saja sih yang harus dilakukan untuk kuliah? Sebenarnya untuk persiapan ya, untuk kuliah itu semua univ pasti sama. Kamu harus siapin mental pastinya gitu. Tapi kalau untuk masuk BINUS sendiri, semua yang kamu persiapin itu cuman masuk tes aja ya. Jadi kalian ikut jalur tes dan itu kalau udah keterima ya udah gitu. Jadi kalian nanti ada pengisian dokumen, tapi itu cuman keperluan dokumentasi aja gitu. Bukti kalau misalnya kalian udah lulus SMA, kayak misalnya ada ijazah, iya gitu. Jadi juga kalau masuk ke BINUS tesnya nggak susah-susah banget, soalnya itu tesnya tes psikotes, jadi tes bahasa Indonesia dasar, matematika dasar, sama tes kayak tes IQ gitu. Oh iya. Ya, makasih ya Kak jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, itu untuk masuk BINUS tuh ada bisa lewat jalur apa aja sih Kak? Yang pertama kita lagi buka nih jalur beasiswa untuk Nusantara, di mana kalian
para siswa-siswi SMA kelas 12 itu bisa mengikuti tes TPKS untuk masuk BINUS. Nah, kita memberikan beasiswa up to 100% untuk memotong biaya sumbangan. Jadi kalau kalian dapat 100%, beasiswa sumbangannya ini nggak perlu dibayarin lagi atau menjadi 0 rupiah. Jadi kalian sisa bayar biaya semester 1, biaya lab sama biaya peralatan. Terus juga ada beasiswa Widya, dimana kalian kalau misalnya pernah mengikuti lomba menjadi finalis internasional ataupun lomba nasional, kalian bisa apply ke BINUS dan bisa mendapatkan maksimal 4 tahun berkuliah di BINUS, tapi ada syarat dan ketentuannya juga. Terus juga ada beasiswa sibling atau beasiswa keluarga. Jadi kalau misalnya kalian punya keluarga satu kakak yang pernah berkuliah atau sudah berkuliah di BINUS, itu kalian bisa mendapatkan beasiswa yang start dari 25%. Kalau yang ini kan dari 0%, tapi kalau kalian punya keluarga yang pernah berkuliah atau sudah berkuliah di BINUS, kalian bisa mendapatkan minimal tuh 25% gitu. Tapi perlu dicatat, kalau semua beasiswa apapun itu, mau dari yang sibling, mau yang Widya, mau yang jalur TPKS, itu semua harus jalur tes gitu. Jadi masuknya cuma jalur tes saja, nggak bisa jalur rapot, itu nggak bisa. Makasih ya Kak, jadi kita mau lanjut ke pertanyaan terakhir. Itu ada jurusan favorit apa sih di BINUS tuh? Sebenarnya kalau jurusan favorit ya, kalau di BINUS itu semua favorit, semua diminati. Cuman mungkin yang paling menonjol kali ya, kalau dari BINUS itu yang paling menonjol itu ada computer science. Nah computer science itu sebenarnya nama lain dari IT kali ya, gitu. Jadi dia belajarnya tentang programming, tentang coding, gitu. Jadi bikin website, bikin aplikasi, itu untuk computer science, gitu. Itu dari fakultas yang School of Computer Science. Tapi mungkin selain itu ada juga dari fakultas bisnisnya yang paling menonjol itu ada business creation. Kenapa itu menonjol? Karena ini unik banget. Dimana setiap mahasiswa tuh diajarkan gimana cara bikin usaha sendiri dari nol, gitu. Jadi kalian nanti juga untuk kelulusannya itu bukan skripsi, tapi bikin bisnis sendiri. Jadi sama 1 tahun kalian bikin bisnis sendiri, nanti untuk kelulusannya kalian harus bikin laporan bisnis. Jadi tugas akhirnya itu kalian bikin bisnis. Nah, kalau di business creation itu juga semua mahasiswanya harus punya bisnis sendiri gitu, diwajibin. Terus juga ada IBM, itu juga banyak banget yang minat, International Business Management namanya. Nah ini lebih fokus ke ekspor impor gitu. Oke. Nah, kita udah nanya 3 pertanyaan buat kakak-kakaknya. Makasih ya Kak udah mau meluangkan waktunya buat kita. Pak, kalau boleh tahu di sini jurusan favorit atau yang paling banyak diminati itu apa ya Pak? Yang paling banyak diminati adalah fakultas kedokteran, itu kedokteran yang terbaik untuk universitas swasta di Indonesia. Kemudian yang kedua fakultas manajemen, fakultas ekonomi dan fakultas hukum. Jurusan terfavorit atau yang paling banyak diminati? Oke, untuk jurusan terfavorit kita rata-rata semuanya, untuk kamu nanya unggul, kita rata-rata semuanya udah unggul. Nah, untuk kalau yang terfavorit dan banyak diminati, kita ada di kedokteran. Pertama tuh ada di kedokteran. Kedokteran kita swasta terbaik di Indonesia. Lalu yang kedua itu ada di jurusan manajemen. Yang ketiga itu ada di jurusan hukum. Gitu. Kalau untuk masuk ke kedokteran itu apa aja yang perlu disiapkan? Nah, kalau misalkan untuk masuk ke kedokteran, yang pertama dari nilai raport. Habis itu yang kedua kita ada dibutuhkan tes buta warna. Lalu yang ketiga bakal ada interview. Lalu ada tes juga pakai bahasa Inggris. Dan itu semuanya full Inggris gitu. Misalnya kalau salah satu ada persyaratan tadi yang nggak terpenuhi itu gimana Pak? Misalkan nih, kalau misalkan kamu daftar ke kedokteran UPH, terus kamu di ujian, di tesnya itu kamu gagal, kita di UPH kasih kamu kesempatan untuk tes 4 kali. Jadi misalkan ujian pertama gagal, masih ada yang kedua gagal, masih ada yang ketiga, yang ketiga gagal, masih ada yang keempat. Nah ini tesnya ini apa? Tesnya itu kurang lebih 11-12 hampir sama kayak untuk tes kedokteran di kampus-kampus negeri gitu. Kalau untuk biayanya sendiri gimana itu Kak? Untuk biaya
itu kita rata-rata itu semuanya itu tergantung dari jurusannya, beda-beda. Nah untuk harganya itu kalau dari kedokteran pribadi ya, aku ngomongin kedokteran itu sampai lulus dan udah dapet gelar dokter, udah include koas, udah dapet mayat, karena ada beberapa universitas yang kayak mayat itu mahasiswanya suruh cari sendiri. Nah ini yang masuk kedokteran ke UPH, kamu nggak perlu cari mayat lagi. Ini dengan harga aku bulatin di 900 juta, itu kurang lebih 5,5 tahun udah sampai koas, udah include semuanya gitu. Ya baik Kak, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan juga salam sejahtera bagi kita semua. Nah warga 5, pada siang hari ini di SMA N5 Tangerang sedang berlangsung pameran pendidikan yang diikuti oleh kurang lebih 10 kampus swasta dari berbagai daerah. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya sedang berada di stand Genza Education sebagai salah satu bimbel untuk kalian semua yang ingin memasuki PTN melalui jalur SNBP. Nah, sekarang saya sudah berada dengan Kak siapa? Kak Indri. Baik, Kak Indri. Nah, Kak Indri, program dari Genza Education ini apa aja sih, Kak? Oke, di sini kita punya program bimbingan dari SD sampai dengan SMA. Kalau untuk SD, kita mulainya dari kelas 3 sampai dengan kelas 6 SD. Kemudian untuk SMP, ada dari kelas 7 sampai dengan kelas 9 SMP. Dan yang SMA dari kelas 10 sampai 12 SMA. Ada juga program untuk alumni, yaitu bimbingan untuk persiapan masuk PTN dan kedinasan juga, gitu. Baik, menarik kan teman-teman. Nah, keunggulan dari Genza Education ini apa aja sih Kak Indri? Untuk keunggulannya, di sini kita punya yang namanya G-Clinic. G-Clinic ini adalah konsultasi bimbingan belajar, konsultasi PR dan kesulitan belajar itu di luar jam lesnya. Jadi kamu bisa konsultasi kapanpun kamu butuhkan. Gitu. Kemudian kita juga punya G-Consult atau analisa potensi daya saing yang bisa bantu teman-teman untuk menganalisa kemampuan teman-teman masuk PTN. Gitu. Ada juga G-Book atau buku panduan seperti ini. Nah, kemudian ada lagi G-Exercise atau buku panduan latihan. Dan yang terakhir ada tes diagnostik atau tes potensi dan bakat. Jadi teman-teman bisa lebih tahu bakat dan kemampuan teman-teman gitu. Nah, banyak banget tuh teman-teman keunggulannya. Kak Indri, Ya? ada harga miring nggak sih? Wah, ada dong, pasti. Di sini kita gratis pendaftarannya. Jadi buat teman-teman yang mau bimbel nggak perlu mikirin pendaftaran. Kemudian kita juga ada diskon sampai dengan untuk bulan ini kita sampai dengan 3 juta rupiah. Kemudian ada diskon ranking 1, ranking 2 dan 3 sampai ranking 4 dan 5. Kemudian ada juga diskon daftar rame-rame dan ada juga diskon untuk anak guru. Diskon anak guru itu 50% loh, gitu. Nah, baik banget nih teman-teman. Ada satu lagi nih yang ketinggalan. Nah, kita juga punya souvenir menarik. Nah, ini keren kan sweaternya? Tuh. Mantap. Nah, menarik banget nih teman-teman keunggulan dari Genza Education dan juga tempat bimbel ini menjadi salah satu tujuan kalian juga untuk yang ingin mempersiapkan masuk PTN nanti bisa boleh menyicil dari kelas 10 nih untuk mengajar di bidang akademiknya. Sekian dari kami ya dan Kak Indri juga. Terima kasih Kak Indri. Sama-sama. Halo Kak. Hai, kamu kelas berapa? Aku kelas 12. Oh, 12. Iya. Boleh isi ini dulu. Boleh. Kamu boleh isi ini juga? Kita ada brosurnya nih. Smart Science. Oh, itu lokasi di mana, Kak? Kita lokasinya tuh di Jalan Cibodas Raya nomor 22. Kamu tahu STM Mama Laras gak sih yang ramai itu? Oh, tahu. Iya, itu tuh persis banget di sampingnya. Bener-bener persis banget. Persis. Kamu bisa lihat ini siapa? Aku yoga, tahu. Iya, nah, dia tuh anak SS. Nah, kalau di SS itu kebetulan kita bimbelnya udah dari lama, udah dari 2007. Cuman baru sekarang beroperasi lagi setelah COVID gitu. Oh gitu. Pantesan dia pinter banget ya Kak. Iya, emang di sana tuh ngebantu banget karena pelajaran di kita itu memperdalam dari pelajaran di sekolah gitu. Jadi tidak ada mendahului dari sekolahnya. Gitu. Kalau boleh tanya, itu di Smart Science ini ada berapa kelas ya Kak? Kalau di Smart Science kita itu ada 3 tipe kelas, ada yang Smart VIP, Smart Eksekutif, sama reguler. Bedanya itu diisi per kelasnya. Jadi kan setiap anak
punya cara belajarnya masing-masingnya. Ada yang bisa sepi, ada yang bisa ramai, kayak gitu. Itu. Sekarang lagi ada promo nggak ya Kak? Kita lagi ada promo banget. Jadi kita tuh biaya 1 tahun untuk les 1,5 tahun. Berikut rinciannya. Jadi kamu bayar setahun aja udah bisa les selama 1,5 tahun. Gitu. Oh sekarang ada SMP sama SD-nya juga? Iya ada, cuman yang baru kita buka baru SMA gitu. Pengajarnya ada berapa Kak? Di sana tuh pengajarnya ada banyak banget, gak bisa aku sebutin satu-satu. Dan kebetulan di kita tuh kan fokus IPA, jadi ada 5 mata pelajaran yang didapat. Matematika, kimia, fisika, bahasa Inggris, dan biologi. Ada kayak apa sih Kak? Konsultasi. Iya kita ada banget. Jadi per minggu tuh kita bakal ada konsul, entah dari konsul pelajaran kamu, entah konsul kamu mau nanya tentang kedepannya mau gimana nih, nanti bisa kita arahin sama guru-guru kayak kamu lebih bagus di mana. Itu. Dekat ya kayak dari sekolah? Iya deket banget. Kalau jalan tuh bener-bener kayak nggak jauh banget. Sekitar 500 meter dari sini. Baiklah Kak. Oke, ini hanya ini aja ya kayak yang udah saya. Iya, boleh diisi. Ini brosurnya. Terima kasih. Iya, karena udah isi boleh dapet ini. Terima kasih Kak. Sama-sama. Dah. Jangan lupa KSS ya. Oke. Halo semuanya. Hari ini kita mau nih daftar formulir di Siami. Ya, Siami. Jadi kalian jangan lupa ya kesini. Ini seru banget acaranya. Siapa sih panitianya? Iya. Ini ada Bu Julita juga. Oh my god, hai. Acaranya seru banget. Happy banget. Parah banget. Nah, kita jadi tahu ya. Jadi nanti kalau kita misalkan nyerempet PTN, kita bisa tahu. Oh ini langkah terakhir kita tuh kemana, kan nggak mungkin kan kita gelandangan gitu ya. Jadi kita pastinya ada apa? Ada langkah terakhirnya yaitu ada kayak tujuan ya yaitu PTS. Kan masih ada PTS. Jangan apa ya, jangan berkecil hati kalau nggak dapet PTN, tenang aja karena kita semua kan belajar di sini. Jadi sebenarnya sama aja semuanya. Jadi benar. Terus juga kita sekarang lagi mau daftar mau ngisi formulir pendaftaran di Siami karena kita mau ada minat untuk kuliah di sini di PTS-nya perguruan. Bonyong, astagfirullah. Kalau apa? Yang pertama, jujur ya Bu, jujur ya. Ya Allah, jujur banget nih, ini harga terjangkau. Kan kadang-kadang juga kayak ngelihat harga terjangkau kualitas bintang 5. Bos, mantep. Abis dari sini kita langsung kerja karena udah ada relasi pekerjaannya juga kan. Nah, kalau buat kayak anak-anak itu kan pasti mikir, ih kuliah di swasta pembayarannya 20 juta gitu, kasihan mama papa gitu kan. Jadi kan pas di sini, wow, masya Allah tabarakallah gitu ya. Biaya ke situ. Jadi biaya di sini. Ini kita irit ke sales Siam ya. Lanjut. Ya, jadi kayak untuk biayanya itu agak lumayan terjangkau gitu. Nggak sampai puluhan juta banget Pak. Sumpah Pak, jujur Pak. Apalagi buat kalian nih yang kayak karyawan kan, pastinya kan di gak semua universitas kan ada kayak kelas karyawannya dan lain sebagainya gitu. Jadi kalian bisa kalau di sini tuh kalian kerja. bisa kerja sambil kuliah. Di sini juga ada kelas malamnya. Jadi kalian gak usah khawatir untuk kerja doang tapi nggak dapet ilmu. Di sini tuh bisa kerja, bisa dapet ilmu juga gitu. Jadi udah nih nggak usah bingung-bingung milih mana, langsung aja gasbret Siami. Jangan lupa akreditasinya udah unggul. Udah akreditasi A juga. Dan jadi udah aman aja, terjangkau banget. Aman aja. Dan oh ya, kalau kalian mau tanya-tanya tentang apapun di sini, kalian bisa cek aja Instagramnya di Siami_Tangerang. Ya. Dadah. Tutup pakai apa sih? Halo Kak, selamat siang. Halo, selamat siang. Kakak dari universitas mana nih? Aku dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Oh, di Jakarta. Itu tuh cabang atau bukan tuh? Kita sebetulnya ada 3 lokasinya. Ada di Meruya Jakarta Barat, Pejaten Jakarta Selatan, sama di Menteng Jakarta Pusat. Tapi kita sendiri dari kampus pusatnya itu ada di Meruya Jakarta Barat. Berarti kalau misal universitas ini sendiri nih, dia tuh lebih mengacu, kan ada beberapa universitas tuh mengacunya ke manajemen atau yang lainnya. Kalau ini tuh lebih mengacu ke mana? Kita sih banyak sih, dari ada manajemen atau mau di teknik, ada di ilmu komunikasi. Tapi kita lebih unggulnya itu ada di komunikasi dan juga ada di ekonomi.
Oh, di komunikasi. Oke. Berarti kalau misalnya, oh itu kalau tadi mana yang mau aku? Coba deh, aku boleh minta kakak buat jelasin nggak kalau misalnya tentang psikolog deh. Oke, kalau untuk psikolog itu kita ada 2, jadi konsentrasinya itu nanti kalian dapat di semester 5, itu ada psikologi terapan dan juga ada klinis. Jadi kalau yang klinis nanti kalian bisa magangnya itu di rumah sakit jiwa atau mau di rumah sakit biasa kayak gitu, atau mau di bagian psikolog kayak Komnas Perempuan dan segala macam lainnya. Tapi kalau untuk yang terapan itu biasanya di kantor kayak ARD kayak gitu. Nah kalau untuk pembelajarannya itu nanti dari semester 1 sampai semester 4 itu masih belajar umum tentang psikologi. Semester 5 baru konsentrasi yang tadi aku bilang ada 2. Semester 6 dan 7 itu baru kalian ambil magang. Ambil magangnya itu nanti sesuai dengan konsentrasi yang tadi kamu ambil di semester 5 gitu. Berarti kalau untuk kan biasanya ada tuh kayak dari beberapa universitas tuh ada yang namanya jalur undangan. Kalau di sini tuh ada universitas? Kalau untuk jalur undangan kita nggak ada. Paling ada jalur tes beasiswa full 4 tahun yang akan diadakan nanti kemungkinan di Februari lagi, insya Allah kita ada tes beasiswa full 4 tahun. Nanti kita akan informasikan melalui Instagram kita sih biasanya. Berarti kalau untuk rata-rata nilainya itu berapa tuh? Kalau untuk rata-rata itu untuk beasiswa biasanya kita dari skor, tergantung dari skor kalian. Kalau misalkan maksimal kita 500, tapi kalau misalkan teman-teman kurang dari situ nggak dapat beasiswa full 4 tahun, bisa dapat beasiswa potongan di 1 semester aja. Oke, kayaknya udah cukup informasinya. Ya, makasih ya Kak. Sama-sama. Jadi Kak, gimana sih apa sih ciri khas dari Universitas Telkomsel ini? Ciri khasnya itu kalian bisa belajar dengan bukan hanya di kelas doang, bisa mengeksplor dunia kerja. Kalau kampus lain misalnya kayak harus tetap di kelas ataupun yang lain pembelajarannya. Di Telkomsel di Telkom University juga udah menyediakan program pertukaran beasiswa mahasiswa beasiswa. Ada biasanya universitas itu ada student exchange gitu kan, luar negeri. Nah, Telkom menawarkan atau enggak? Ada dong, itu udah termasuk program itu pertukaran mahasiswa. Oh, bukan hanya di juga? Dalam negeri doang, ke luar negeri ada. Terus kalau beasiswa gitu apa? Untuk beasiswa sih sekarang Telkom menyediakan beasiswa jalur pintar, itu kalian pakai sistem jalur paralel. Tahu enggak jalur paralel? Yang ranking itu ya? 10 besar 1 angkatan. Terus kalau untuk fakultas yang paling diminati gitu? Fakultas diminati, kalau di Bandung itu ada MBTI, Manajemen Bisnis Teknologi Informatika. Kalau di Jakarta ada Sistem Informasi. Oh, kalau ini kan Telkom ya? Jadi kalau misalnya kita sekolah di Telkom itu kerjanya harus Telkom juga atau nggak wajib? Nggak wajib. Kalian nggak dipatokin buat kalian harus kerja di Telkomsel ataupun kayak sesama Telkom gitu. Kalian bisa ke perusahaan lain kayak Metro ataupun TV One ataupun yang lain gitu. Jadi kelebihan kita menempuh pendidikan di Telkom University apa? Kalian mendapatkan fasilitas kayak kerjanya bisa diutamakan, diprioritaskan daripada dari kampus lain. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Halo Sobat Unggul. Kita dari kampus ESA Unggul Tangerang. Perkenalkan, nama saya Bastian. Aku Kak Rosi. Oke teman-teman, jadi ESA Unggul University saat ini kita sudah punya 10 fakultas dan 27 program studi atau jurusan yang bisa kalian pilih ya. Di antaranya kita punya banyak sekali, ada fakultas ekonomi, teknik, hukum, ilmu komunikasi, desain produk dan lain-lainnya ya. Dan untuk teman-teman di sini nanti kelas 12 khususnya yang sudah mau lulus, teman-teman kalau masuk ke ESA Unggul nggak usah khawatir nanti mau pilih jurusan apa, karena kalian tidak ada penyeleksian untuk masuk jurusan. Jadi semua jurusan bisa kalian pilih sesuai dengan minat dan passion kalian masing-masing, seperti itu. Dan ESA Unggul juga saat ini kita sudah dinaungi oleh Badan Akreditasi Internasional, oleh ESIC, dan kita juga sudah didukung penuh oleh Arizona State University di US atau Amerika. Dan tentunya nanti kalau misalkan kalian
lulus dari ESA Unggul, bagaimana untuk sertifikasinya? Tentunya kita sudah menginkludkan sertifikasi internasional untuk teman-teman semua di sini. Selain jurusan, kita punya juga jalur masuk ya Kak Rosi ya? Kita ada beberapa jalur masuk di ESA Unggul. Yang pertama kita ada jalur undangan, jalur seleksi rapot, jalur tes ujian online atau saringan masuk. Terus kita juga ada beberapa beasiswa. Untuk beasiswa kita ada beasiswa unggulan, kita ada beasiswa prestasi, kita ada Hafiz Quran, beasiswa KIP, dan beasiswa anak kandung guru SMA dan SMK. Betul, dan kebanyakan prioritas ya Kak Rosi ya, untuk BSOD kami ini semua pure 100% sampai dengan lulus. Artinya nanti kalian bisa kuliah 4 tahun di ESA Unggul dengan tidak membayarkan apapun, seperti itu ya. Jadi teman-teman jangan lupa daftar di ESA Unggul University, karena ESA Unggul saat ini kita punya 3 kampus, ada di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Jadi teman-teman bisa pilih kampus yang paling terdekat dengan tempat tinggal kalian ya. Karena untuk fakultas, jurusan, dan segala sesuatunya semuanya sama. Jadi kita tunggu kalian di kampus. Sampai jumpa di kampus ESA Unggul. Halo, kami dari Trisakti School of Management atau Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti, di mana kami sudah terakreditasi A baik untuk keseluruhan kampusnya maupun untuk setiap jurusannya. Betul. Nah, untuk jurusan kita itu ada 2 ya Kak ya, karena kita bergerak di bidang ilmu ekonomi, maka kita memiliki 2 program studi. Yang pertama itu ada S1 Manajemen dan juga S1 Akuntansi. Nah, yang favorit tuh apa sih Kak? Nah, kalau misalnya kita itu gak ada favoritan teman-teman, dimana kita itu kedua-duanya setiap tahunnya pasti hampir seri ya kayak antara manajemen dan juga akuntansi. Banyak banget peminatnya untuk dua-duanya. Nah, itu tergantung dari minat dan juga dari teman-teman tersendiri nih, maunya tuh yang suka hitungan atau yang suka hafalan. Biasanya kalau misalnya yang suka hafalan itu lebih ke manajemen, tapi kalau yang suka hitungan, mau hitung-hitung uang itu lebih cenderung ke akuntansi. Sorry. Oke. Oke. Apa lagi Pak? Oke. Sama nanti untuk beasiswa kali ya Pak ya. Oke. Nah, kalau misalnya untuk biaya itu kita untuk tahun ini kita 27.140.000 untuk fresh graduate. Tapi gak usah khawatir teman-teman, karena kita ada promo-promo menarik kayak promo bulanan. Nah, kalau promo bulanan itu akan mendapatkan free SPP sampai dengan 100% dan hanya akan bayar 17.140.000 aja. Lalu ada yang jalur rapot. Nah, kalau jalur rapot itu ada potongan SPP dari 30% hingga 100% sesuai dengan nilai teman-teman. Dan itu kita gak ada tes tertulis loh teman-teman. Jadi kalian cuma lampirkan fotokopi rapot aja udah bisa masuk ke TSM. Nah, kita juga ada yang namanya beasiswa Sahabat TSM. Jadi buat teman-teman di SMA 5 Tangerang nanti akan dapat beasiswa Sahabat TSM. Nah, di mana ini tuh full untuk satu semester full satu semester 1 sampai dengan semester 8 kayak gitu. Dimana kalau misalnya teman-teman ikut dengan tes online-nya seperti itu. Oke, untuk teman-teman semua yang ada di Seman 5 Tangerang, kita tunggu kedatangannya dan kita tunggu nanti di TSM ya. Sampai jumpa di TSM. Dadah. Halo teman-teman semua SMA 5 Kota Tangerang. Sebelumnya perkenalkan kami dari Matana University. Ya teman-teman, thank you banget. Aku udah meramaikan kegiatan edufair teman-teman di sekolah teman-teman. Jadi Matana ini ada 3 fakultas dari 8 jurusan. Paling favorit di kita tuh ada manajemen, ada DKV, terus juga ada hospitality dan pariwisata, terus juga ada fisika medis, ada statistika. Nah, buat teman-teman SMA 5 itu kita ada beasiswa nih teman-teman. Ada 3 beasiswa yang khusus buat SMA 5 gitu kan. Yang pertama kita ada beasiswa buat teman-teman OSIS ataupun MPK. Yang kedua ada beasiswa prestasi dari nilai rapot nih teman-teman. Terus yang terakhir ada beasiswa atlet buat teman-teman yang sekolah olahraga. Jadi beasiswanya itu bisa sampai 75%. Nah, potongannya buat apa? Biaya kuliah ketika teman-teman daftar beasiswa itu cuma 3 sampai 5 jutaan aja. Dan itu bisa dicicil 5 kali kalau di Matana. Thank you. Hai semuanya, kita dari Universitas Budi Luhur. Perkenalkan, nama aku Sasha. Nama aku Raihan. Nama saya Sultan. Oke, jadi di Budi Luhur ini sampai tanggal 31 Desember ada yang namanya program Early Bird. Yang dimana itu programnya apa Kak? Nah, programnya itu adalah gimana kalian kalau misalkan kalian bingung nih mau daftar kuliah, mau kemana dan harganya yang murah. Nah, jawabannya adalah program Early Bird di Budi Luhur. Jadi di sini kalian dapat 9 juta, kalian udah dapat kuliah di Budi Luhur. Nah, di situ kalian bebas biaya uang gedung juga di situ, dan juga ada syarat pendaftaran yang murah-murah banget di situ. Pokoknya di sini banyak promo-promonya lah di Budi Luhur ini.
Ada berapa fakultas di Budi Luhur? Kita punya 5 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Teknologi Informasi, yang kedua ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang ketiga ada Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, yang keempat ada Fakultas Teknik, dan yang terakhir ada Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif. Kita pun juga punya beasiswa akademik, non-akademik, KIP, OSIS, ranking, dan anak guru, seperti itu. Kalau yang akademik ini pakai rapot sama tes offline di kampus. Kalau yang non-akademik? Non-akademik biasanya kalian yang atlet atau kalian punya prestasi-prestasi di bidang non-akademik, kalian bisa daftar juga di jalur non-akademik. Ya, kalau yang KIP? Gak apa-apa, lanjut aja, karena dikat kan. Ayo lanjut lagi. Enggak apa-apa. Kalau yang ngomong gitu aja. Oke. Kalau yang KIP minta surat rekomendasinya ke kampus, terus nanti ke Kemendikbud diurus sendiri gitu. Terus anak guru sama OSIS, ketua OSIS kalau ranking 1 dari angkatan itu gitu. Terus jurusan yang paling banyak diminati itu ada IBMS, International Business Management Studies, terus ada kriminologi, sama ada IT-nya gitu. Nah, oh iya, jangan lupa Kak, di program Early Bird ini tadi itu tanggalnya itu juga terbatas dari tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember doang tuh. Jadi jangan sampai ketinggalan tuh kalau misalkan mau daftar. Ayo semuanya SMA 5 masuk jadi warga Netizen. Kak, ini kan katanya free uang pangkal itu emang benar-benar free atau harus ada tes yang lain gitu? Enggak, kita free uang pangkal memang semuanya free. Karena apa? Kita punya gedung itu sendiri, bukan gedung sewaan. Jadi untuk uang gedung itu nggak perlu bayar lagi. Oh, jadi nanti kalau kita masuk itu tinggal bayar uang semesteran sama? Iya, uang semesteran. Jadi include udah benar-benar 1 semester, tidak ada biaya tambahan lagi. Mau biaya buku, biaya lab itu udah nggak ada. Kalau uang gedung? Uang gedung juga sudah tidak ada, yang tadi dibilang free. Oh, terus dia buat biaya per itunya ada gak? Kalau untuk biaya kita kan ada 2 kelas nih, ada kelas pagi sama kelas malam. Kalau untuk kelas pagi sendiri kita include dari 4 juta sampai 6 juta. Tapi kalau untuk kelas malam kita dari 5 juta sampai 7 juta. Oh, berarti mahalan yang kelas malam. Iya, udah pasti dong. Kalau kelas pagi kan kita masih jam operasional orang kantoran. Kalau kelas malam itu hitungannya lemburan, jadinya pasti harga lebih besar. Lagi pula kan kalau kalian kelas malam paginya bisa kerja dulu, entah itu jadi karyawan atau buka usaha. Tapi kalau kelas pagi kan kebanyakan kita pagi kuliah dulu, siangnya baru kerja gitu. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Terus ini uang kuliahnya bisa dicicil, itu biasanya cicilannya buat berapa lama? Oke, kalau untuk uang kuliah, jujur aja semester 1 ini kamu cukup bayar 1,5 itu udah terdaftar di kampus kami. Nah, sisanya bayarnya kapan Kak? Pelunasannya sebelum masuk kuliah, antara di bulan Agustus atau September tahun depan. Gitu. Nah, sama halnya di semester 2 dan selanjutnya juga kita pencicilan kehitungannya. Jadi 50% sebelum UTS, 50% sebelum UAS. Kenapa kayak gitu? Nah, kita mau membantu kalian dalam segi perekonomian. Supaya apa? Kalian bisa membayar uang kuliah dulu, tapi tanpa harus, kalian harus bisa kuliah tanpa harus membayar uang kuliah di awal gitu. Oh, terus buat apa sih namanya? Iya, buat beasiswa itu cara dapat beasiswa yang 100% itu kayak gimana ya Kak? Oke, untuk beasiswa kita sebenarnya ada 3 macam. Yang pertama beasiswa ranking dari 1 sampai 10 itu per kelas. Jadi gampang dapetinnya kan. Kenapa kita buka kayak gitu? Supaya setiap anak mendapatkan kesempatan. Kalau rankingnya hanya per umum, itu pasti sedikit. Benar dong? Nah, itu kita ngambil per kelas. Yang kedua itu beasiswa lomba dari juara 1 sampai 3 minimal itu di tingkat sekolah. Lalu yang ketiga itu adalah beasiswa anak pengajar atau guru, dosen, kepala sekolah seperti itu. Nah, beasiswa yang ranking pun kita ngambil dari kelas 11 semester 2. Gak ada batasan nilai, mau kalian nilai contoh ternyata di kelas itu paling bagusnya itu ternyata under 80 semua, ya udah. Yang penting kamu dapat ranking segitu ya dapat gitu. Kita nggak ngelihat nilainya. Itu biasanya dalam satu angkatan, misalnya di fakultas bisnis atau satu angkatannya biasanya ada berapa? Kalau kita untuk fakultas bisnis tahun ini kita targetin 500. Kalau untuk fakultas lain itu kisaran 400 kita targetin. Soalnya tahun ini kita targetnya itu 1.200. Karena kan kita punya gedung baru, ada gedung lama juga. Jadi kita makanya targetnya agak membesar gitu. Kira-kira fasilitas yang ada di Budi Dharma itu ada apa aja?
Kalau untuk fasilitas mungkin udah cukup lengkap ya teman-teman ya. Soalnya kita juga lift ada, jadi nggak perlu naik turun tangga juga. Terus kita udah auditorium, jadi kalian ketika wisuda nggak perlu bayar mahal-mahal lagi sewa gedung, karena kita udah punya auditorium sendiri gitu kan. Lalu ruang kelas itu 2 AC, 1 proyektor udah pasti. Kita juga punya lapangan olahraga, kita juga punya tempat ibadah seperti wihara, musola, kita juga ada gitu. Lalu kita juga punya klinik. Klinik kesehatan, jadi kalian bisa kalau sakit ke situ aja nggak perlu takut, udah ada dokternya juga yang jaga, itu 24 jam di situ. Kalau buat kantin itu, dia kantinnya kayak di luar ruangan apa yang kayak di gedung Kita kantin gitu? itu ada kayak saung gitu sih, sama kayak di sekolah-sekolah. Tapi kita ada 2 kantin, karena kan kita juga campur sama sekolah kan. Jadi kantin untuk universitas ada, untuk sekolah ada. Tapi kalau kamu mau beli ke sekolah ya itu oke, nggak masalah. Kita juga dibuka. Itu biasa paymentnya cuma terima cash atau bisa? Kita ada 2, bisa cash, bisa QRIS. Jadi aman. Sebenarnya kalau di kuliahan itu kalian pasti udah nggak perlu buku, karena posisi semuanya by digital. Modul udah dikirim sebelum hari pembelajaran, jadi kalian tinggal pelajarin di rumah, sampai kampus tinggal bawa paling kertas lembar atau 2 lembar, kalau itu juga ada kuis. Kita jarang sih kalau ada kuis pun pasti diinformasikan seminggu sebelumnya. Jadi kalian bisa persiapan, nggak perlu takut. Dan lagi mungkin yang mau ditanya. Kalau buat mempertahankan beasiswa itu biasanya IPK-nya berapa? Untuk beasiswa memang jujur aja ya, aku nggak mau ini beasiswa yang kamu ranking itu hanya di semester 1. Semester 2 kalau kamu mau ngajuin beasiswa silakan ke Kaprodi. Nggak ada batasan IPK. IPK berapapun coba aja. Karena ada yang IPK 3,2 sama yang 3,5, 3,2 yang dapat. Oh, ada. Kayak hoki-hokian gitu. Iya, jadi coba dulu aja. Apalagi ya tadi? Tapi kan setidaknya kalau memang tidak mendapat beasiswa pun harga kita terjangkau nih. Yes. Ada lagi yang mau ditanya mungkin? Buat itunya deh. Apa ya? Untuk pekerjaannya? Iya. Lapangan pekerjaan kita kerja sama beberapa perusahaan, salah satunya ada Mayora, Maybank, konsultan pajak, auditor. Kita juga kerja sama beberapa kayak siaran TV. Salah satunya kemarin kita ada acara sama Komperdia atau Art gitu. Itu kita undang Rano Karno juga gitu. Jadi semua karya seni, fotografi itu ditampang di situ. Sebenarnya gampangnya kalau fakultas bisnis mainnya itu kita dikonsultan sama auditor, fakultas teknik kita mainannya di Mayora ataupun di beberapa perusahaan lainnya untuk IT dan segala macam gitu. Kalau untuk FSH kita kebanyakan mainnya di pemerintahan. Oh, terus kalau buat program student exchange-nya ada nggak Kak? Kita student exchange ada, kita ada 3 pilihan, bisa ke Jepang, ke Kanda University, ke Singapura ke Litan, sama satu lagi ke Taiwan ke Minchin. Nah, Minchin juga kita, Minchin atau Mince itu kita ada program studi namanya itu 5 tahun kuliah. 3 tahun kuliah di Indonesia, 2 tahun kuliah di luarnya situ, di luar negeri atau di Taiwannya sendiri. Kalau emang kamu bagus speakingnya, bagus bahasanya dalam arti bahasa Inggris maupun bahasa Mandarin, coba dulu aja karena posisi ini kan kita baru buka tahun pertama, udah pasti potongan harga itu lagi besar-besarnya gitu. Itu 5 tahun, 3 tahun di Indonesia sama 2 tahun di Thailand itu masuknya S1 apa? S1, S2. S1, S2. Oh. Jadi langsung double. Kalau bahasanya 2 degree gitu. Oh iya. Ada lagi yang mau ditanya mungkin? Sama itu deh. Tadi apa ya? Exchange student dress. Biaya tadi sudah Pak. Udah cukup deh Kak. Oke deh, thank you. Ya, terima kasih ya Kak. Sama-sama. Kasih. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga 5, saya Fazal Dimas Prakosa. Hari ini di SMA 5 ada acara pameran pendidikan ya. Jadi kegiatan saya hari ini saya bakal mau nanya-nanya nih salah satu kampus yang datang ke SMA 5 yaitu kampus Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oke, saya izin pertama untuk keunggulan dari universitas ini tuh apa ya? Oke, bagi teman-teman, kita dari UHAMKA ikut pameran di SMAN 5 Kota Tangerang ya. Nah, kalau untuk keunggulan nih, semuanya unggul. Untuk keunggulan dari UHAMKA itu kita sudah terakreditasi unggul tentunya. Di mana akreditasi untuk unggul itu di atas A dan setara dengan perguruan tinggi negeri, teman-teman. Gitu. Dan juga kita bukan hanya
mendapatkan teman-teman nanti masuk UHAMKA bukan hanya mendapatkan akademisnya saja, tapi keagamaannya juga dapat seperti itu. Dan juga bukan hanya universitasnya saja yang sudah unggul, beberapa fakultas dan program studi didukung sudah terakreditasi A ada unggul juga. Untuk ada gak sih program beasiswa yang di Ada dong. Jadi kita ada 2 beasiswa, ada internal dan eksternal. Kalau yang internal itu beasiswa prestasi namanya, pakai IPK buat teman-teman semuanya. Tapi kalau beasiswa eksternal itu dari Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Tahu gak Kak? Iya, tahu. Iya, itu nanti teman-teman 100% kuliahnya gratis dan mendapatkan uang saku bulanan. Oh, jadi ada yang akademik gitu juga. Betul. Oke. Ada pertanyaan? Darel? Ada lagi Kak? Udah gitu aja. Cukup deh. Oke, terima kasih. Oke, sekian. Halo semuanya, kita dari UNIS atau Universitas Islam Yusuf Kota Tangerang. Nah, kita teman-teman pasti udah tahu dong UNIS itu ada di mana, tempatnya di mana nih Kak Giri? Di belakang Tang City, persis banget di Jalanan Maulana Yusuf nomor 10. Oke, kita juga ada 6 fakultas dan 15 prodi, ada Fakultas Hukum, Fakultas Agama Islam, Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi Bisnis, Ilmu Sosial Politik, dan juga Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan untuk jenjang S1-nya. Dan di kita ada banyak, 6 fakultas sama 15 program studi, tentunya semua akreditasi udah sangat baik dan sangat unggul. Dan kita juga mempunyai beasiswa, ada beasiswa anak guru, beasiswa tahfiz Quran, beasiswa prestasi akademik maupun non akademik, dan ada beasiswa KIP untuk member teman-teman yang punya member KIP bisa banget untuk daftar di UNIS karena kita juga bebas biaya kuliah dan juga dapat uang saku per bulannya ya. Oke, di kita juga ada kelas reguler sama kelas karyawan. Untuk kelas reguler itu kelas pagi dari Senin sampai Jumat, untuk jamnya jam 8 pagi dengan sampai jam 2 siang. Dan kelas karyawannya dari Senin sampai Jumat juga, untuk jamnya jam 18.30 sampai dengan selesai. Dan kita juga ada kelas karyawan eksekutif untuk di hari Jumat dan hari Sabtu aja. Nah kebetulan UNIS itu terkenal banyak banget UKM-nya nih. UKM-nya kita ada UKM mahasiswa pencinta alam. Kalau kalian tahu di depan UNIS itu ada panjat tebing. Biasanya anak-anak Mapala setiap sore itu latihan nih sampai malam. Dan kita juga ada UKM-UKM kalau pada pencinta motor, untuk pencinta fotografi juga kita juga ada. Dan kalau misal teman-teman di sini ada yang suka seni budaya, kita ada USB ataupun suka olahraga, kita juga udah memadai banget ya untuk fasilitas, untuk gedung-gedung, untuk kerjasama bersama stasiun TV lainnya kita juga sudah sangat memadai. Dan enaknya kuliah di UNIS, kita tidak hanya kuliah akademik aja, tapi kita juga bakal di grow untuk potensinya. Kalau kalian punya potensi lebih, itu kalian dapat disalurkan. Dan kalau misalnya mengikuti lomba ataupun akademik akan didukung sekali oleh kampus. Dan sedikit informasi, di kita itu dekat sama 3 mall, 2 stasiun, sama ada stasiun Pasar Lama. Dan mallnya itu ada 3 mall, Tang City, Balai Kota, sama Metropolis. Untuk stasiunnya ada stasiun Tanah Tinggi sama stasiun Tangerang, dan ada tempat kuliner Pasar Lama. Itu untuk jaraknya 5 menit saja dari sekitar 3 destinasi tersebut. Dan di kita informasi juga, Universitas Islam Yusuf itu meliburkan di bulan puasa atau bulan Ramadan full 1 bulan libur, H-7 sebelum puasa itu libur, sudah libur sampai dengan H+7 Lebaran sudah libur. Tetap libur. Jadi mahasiswanya difokuskan untuk beribadah. Tapi tenang aja, kalau UNIS itu kan terkenal Universitas Islam. Tapi gimana nih Kak kalau misalnya ada nonis ataupun tidak memakai kerudung, boleh. Kita sebenarnya terbuka untuk umum. Hanya saja kita merayakan hari-hari besar agama Islam. Jadi untuk teman-teman yang mungkin, mohon maaf, non Muslim masih bisa dikuliah di UNIS karena kita untuk struktur perkuliahannya kita umum dan dosen-dosennya juga sangat toleransi juga. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari mahasiswa Universitas Gunadarma. Sini kami akan menjelaskan tentang Gunadarma secara singkat. Oke. Di Gunadarma memiliki akreditasi A, unggul, dan B. Mayoritas akreditasi yang ada di Gunadarma itu A dan unggul. Oke, buat yang nggak tahu, Universitas Gunadarma ini kita ada di daerah di Depok, Kelapa II, di Karawaci, Salemba, Cengkareng, dan Kalimalang, dan juga ada di IKN Kalimantan Timur, dan di sana merupakan satu-satunya kampus yang ada di IKN Kalimantan Timur. Iya, betul. Oke, untuk program studi S1 kita ada Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi, ada Fakultas Psikologi, Fakultas Teknik Sipil, Fakultas Teknik Industri, Fakultas Sastra Budaya, Fakultas Ilmu Komunikasi,
Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Farmasi. Untuk D3 kami memiliki jurusan di antaranya ada manajemen informatika, teknik komputer, akuntansi komputer, manajemen pemasaran, dan manajemen keuangan. Dan di kami juga ada program magister yaitu 5 tahun langsung dapat gelar S2 dengan jurusan teknik mesin. Untuk biaya di Gunadarma itu range sekitar 8 sampai 15. Untuk adik-adik yang mau daftar juga bisa datang langsung ke kampus Gunadarma atau bisa melalui online, melalui website dengan membeli formulir pendaftaran dan mengisi formulir yang ada di web tersebut. Untuk pendaftaran kita bisa mulai di bulan Februari, tapi untuk teman-teman yang melalui program beasiswa itu dibuka di tanggal mulai sekarang hingga akhir 28 Februari. Iya, betul. Yuk teman-teman, yuk tunggu apa lagi, segera langsung daftar ke Gunadarma. Selamat datang di Booth Nurul Fikri. Ada yang bisa kami jelaskan, kami bantu? Boleh? Oke, baik. Yang pertama, keunggulan Nurul Fikri adalah salah satu bimbel yang banyak meloloskan siswa-siswinya ke perguruan tinggi negeri. Karena kita sudah berdiri selama kurang lebih 38 tahun, jadi sudah banyak pengalaman yang kita coba bagikan biar teman-teman bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Itu keunggulan kita. Ada lagi yang lain? Ada. Untuk sistem pembelajarannya tuh kayak gimana ya? Baik, Nurul Fikri saat ini sistem pembelajaran 2. Kita ada pembelajaran online dan juga pembelajaran secara offline ya. Kalau online atau PJJ kita kerjasama dengan sekolah.online dan itu pembelajarannya melalui meeting Zoom. Atau yang kedua kita juga ada pembelajaran secara offline di gerai-gerai Nurul Fikri yang tersebar di seluruh kota Tangerang. Kita ada di NF Veteran, Sangiang, Banjarwijaya dan juga Perumnas ke-2 ya seperti itu. Ada lagi? Ada. Kalau misal nih kayak kita misal masih bingung nih mau Baik. ke sana kemana. Kira-kira NF tuh ada bisa merekomendasikan jurusan gitu gak sih ke kita? Oh baik. Untuk teman-teman yang masih bingung ya, masih galau terkait pilihan jurusan, kita ada satu mata pelajaran khusus nih, namanya BIP, kepanjangan dari Bimbingan Informasi Pendidikan. Kalau di sekolah macam BK lah ya, yang berusaha memetakan, memapping teman-teman ini sesuai kemampuannya, kira-kira cocoknya masuk jurusan apa. Nah, itu ada guru khususnya, namanya guru BIP. Dan alhamdulillahnya saya bagian dari guru BIP. Jadi teman-teman kalau masih bingung nih, Kak, saya kayaknya cocoknya masuk mana nih? Saya jago ngomong nih. Kalau saya ngomong nggak bisa berhenti, cocoknya masuk mana nih? Nanti dengan bakat dia kita coba petakan, oh cocoknya mungkin di ilmu komunikasi dan lain-lain dan lain-lain. Seperti itu. Baik. Dan yang kedua, kita juga punya namanya MBPJ, Matrik Bantu Pemilihan Jurusan, semacam nilai yang perlu dicapai kalau mau masuk ke PTN. Namanya MBPJ. Baik di SNBP kita punya dan juga SNBT. Jadi ini sangat-sangat membantu teman-teman kelas 12 khususnya ketika mau masuk SNBP, SNBT, jadi peluang lebih presisi gitu. Lebih presisi kira-kira dengan nilai yang saya punya, saya bisa masuk jurusan apa, PTN-nya di mana. Jadi nggak ngasal seperti itu. Itu kira-kira ya. Baik, ada lagi ya kira-kira? Cukup ya. Nah, saya doakan semoga panjang umur teman-teman dan juga banyak rezekinya dengan jodoh berjodoh dengan NF. Insya Allah ya. Baik. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Dipanggilnya? Kak Adam. Oke, Kak Adam. Apa bedanya D3 dan S1? D3 kalau nggak salah itu pendidikannya apa ya? Gimana? Apa Pak? Bisa diulangi Kak Adam? Apa ya? Apa? Cepat gitu. Lulus ya? Cepat. Iya. Cepat. Iya. Cepat atau empat? Cepat lulusnya ya. Iya.